Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aima Sugiharti. Saya dari 10 ATKP 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memilih bentuk struktur organisasi. Ada 4 materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, pengertian organisasi kantor, prinsip-prinsip organisasi kantor, struktur organisasi, dan yang terakhir, bentuk-bentuk organisasi. Mari kita bahas yang pertama. Apa sih pengertian organisasi kantor? Secara etimologi, istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, atau dalam bahasa Latin organum, yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Sementara itu, secara definisi, organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kamus administrasi, dinyatakan bahwa organisasi adalah suatu usaha kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi memiliki ciri-ciri di antaranya. Yang pertama, terdiri atas kelompok orang, yakni 2 orang atau lebih. Terdapat kerjasama yang langsung di dalamnya dan memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Untuk mencapai semua tujuannya, sebuah perusahaan juga harus memiliki organisasi yang disebut sebagai organisasi perkantoran. Ada 5 fakta yang terdapat dan berlangsung dalam organisasi perkantoran. Yang pertama, setiap organisasi perkantoran pasti mencangkup sumber daya manusia yang terlibat dalam interaksi sosial, baik disebabkan oleh struktur formal maupun informal. Interaksi dalam sistem sosial tersebut tersusun dalam sebuah struktur yang menjamin perintah dan laporan, baik yang berhubungan dengan arus pekerjaan maupun arus informasi. Ketiga, sebagai suatu sistem terbuka, setiap organisasi perkantoran mempunyai hubungan timbal balik, baik dalam organisasi internal maupun eksternal. Keempat, setiap orang dalam organisasi perkantoran memiliki tujuan individu yang terjadi alasan dalam tindakannya. Kelima, interaksi sosial yang terjadi dalam manajemen perkantoran juga dapat membantu pencapaian tujuan bersama. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikemukakan bahwa organisasi perkantoran adalah suatu proses interaksi antara orang-orang di dalam kantor untuk mencapai tujuan kantor. Organisasi perkantoran adalah suatu rangka dasar yang menjadi tempat orang-orang melangsungkan kegiatannya untuk menerima, menyimpan, mengolah, menyajikan informasi, dan merawat aset perusahaan, serta organisasi perkantoran mencakup susunan staf, alokasi tugas, dan tanggung jawab dalam mengolah data dan informasi untuk membuat keputusan serta merawat aset perusahaan. Kedua, prinsip-prinsip organisasi kantor. Prinsip perumusan tujuan. Hal utama yang harus dibuat adalah tujuan yang jelas dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Bagi sebuah perusahaan, tujuan tersebut dapat berperan sebagai berikut. A. Pedoman arah organisasi itu akan dibawa. B. Landasan organisasi. C. Menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, D. Menentukan program, prosedur, koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi. Prinsip pembagian kerja. Pembagian kerja atau tugas adalah keharusan mutlak. Tanpa adanya hal tersebut, kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi amat besar. Dengan adanya pembagian tugas pekerjaan, susunan, atau struktur organisasi, tugas dan fungsi setiap unit dalam organisasi dapat ditetapkan sekaligus. 3. Prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Wewenang atau kekuasaan mempunyai beberapa aspek, antara lain dalam hal mengambil keputusan, menggunakan peralatan, memerintah, dan pemakaian waktu tertentu. Delegasi kekuasaan merupakan keahlian pemimpin yang paling penting karena seorang pemimpin dapat melipat gandakan waktu, perhatian, dan pengetahuannya yang terbatas. Keempat, rentang manajemen. Prinsip ini seringkali disebut dengan istilah berbeda-beda seperti span of authority, span of control, span of management, atau span of managerial responsibilities. Dalam bahasa Indonesia, istilah lain menggunakan untuk menyebut prinsip ini adalah jenjang pengawasan, jenjang kekuasaan, dan jenjang manajemen. Efektivitas dan efisiensi tersebut dinilai melalui kemampuan dalam melakukan pengawasan optimal terhadap sejumlah pegawai yang menjadi bawahannya.
Melalui prinsip ini dapat diketahui berapa jumlah pegawai yang dapat dalam antrian memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan bidangnya untuk menjadi bawahan seorang pemimpin. Kelima, tingkat pengawasan. Berdasarkan prinsip ini, tingkat pengawasan atau tingkat pemimpin hendaknya diusahakan sedini mungkin di dalam suatu organisasi. Diusahakan agar organisasi dibuat sesederhana mungkin. Selain memudahkan komunikasi, hal ini juga bertujuan agar motivasi bagi setiap orang di dalam perusahaan organisasi untuk mencapai tingkat tertinggi di dalam struktur organisasi. Keenam, kesatuan pemerintah dan tanggung jawab. Dalam sebuah organisasi, sering bawahan biasanya mempunyai atasan. Melalui atasan tersebut, ia menerima perintah dan kepada atasan tersebut ia memberikan pertanggungjawaban atas tugasnya. Dan yang terakhir, koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka dan tata susunan perwujudan pola tetap hubungan antara tiap bagian. Fungsi-fungsi serta posisi atau orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Fungsi atau kegunaan struktur dalam sebuah organisasi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan kedudukan seorang dalam struktur organisasi sehingga memudahkan melakukan koordinasi di setiap bagian dan fungsi orang yang diperayakan dalam satu organisasi. 2. Menguraikan pembagian kerja sehingga memudahkan pemimpin untuk melakukan monitoring dan pengendalian. 3. Menunjukkan hubungan antar bagian atau posisi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, memberikan gambaran tanggung jawab setiap anggota terhadap pemimpin atau atasan yang telah memberikan wewenang yang harus dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, kita akan membahas bentuk-bentuk organisasi. Organisasi garis atau lini. Pada bentuk organisasi garis atau lini, lalu lintas wewenang dan tanggung jawab berjalan secara lurus dan vertikal melalui saluran tunggal sehingga bentuk struktur organisasinya lebih sederhana. Kelebihan organisasi lini. Kesatuan perintah lebih terjamin karena pimpinan berada pada satu tangan. Proses pengambilan keputusan berjalan lebih cepat. Rasa kesetiakawanan antar pegawai lebih tinggi karena lebih saling mengenal. Kekurangan organisasi lini. Seluruh organisasi sangat bergantung pada satu orang. Jika pimpinan tidak mampu memimpin kelangsungan organisasi tersebut dapat terencana jatuh atau bahkan hancur. Biasanya pimpinan cenderung otoriter. Terakhir, pegawai lebih sulit untuk berkembang. Kedua, organisasi garis staf. Pimpinan organisasi mengangkat tenaga staf untuk membantu pelaksanaan semua pekerjaan yang sangat luas. Kelebihan dari bentuk organisasi garis dan staf memudahkan untuk mengambil keputusan yang tepat karena adanya staf ahli. Cocok digunakan untuk organisasi yang lebih besar yang memiliki tugas dan tujuan yang luas. Lebih mudah untuk mendapatkan konsep the right man on the right place. Kekurangan dari struktur organisasi garis dan staf. Kesetiakawanan antar pegawai sulit dibina karena luasnya organisasi sehingga karyawan tidak saling mengenal. Koordinasi sulit dilakukan karena rumitnya susunan organisasi. 3. Organisasi fungsional. Pada organisasi fungsional, seorang pemimpin tidak mempunyai bawahan yang jelas. Hal ini karena setiap pimpinan berwenang memberikan perintah kepada setiap bawahan jika ada hubungannya dengan fungsi pimpinan tersebut. Kelebihan bentuk organisasi fungsional. Pembagian tugas-tugas menjadi lebih jelas, spesialis pegawai lebih dapat dan dikembangkan. Spesialis pegawai dapat dimanfaatkan lebih maksimal karena masing-masing fungsi dipegang oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Kekurangan struktur dalam organisasi fungsional. Sulit untuk melakukan tour of duty karena para pegawai telah terspesialisasi.
Para pegawai lebih mementingkan spesialisnya sehingga sulit melakukan koordinasi. Tidak ada kesatuan perintah karena pegawai dapat menerima perintah dari beberapa atasan yang sama-sama memiliki kekuasaan. Sekian presentasi dari saya, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.